Saya panggilnya Pak Ya, Gusti ya. boleh. Ya, gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik nih Pak. Kalau di Jakarta juga sama, kayaknya lagi hujan juga Pak. Kayaknya malah di sana kayaknya lebih parah ya, ada banjir di mana-mana kalau saya lihat di berita ya, Mbak ya. Iya betul Pak, curah hujannya lagi tinggi nih soalnya. Oke. Ya, oke. Teman-teman ya, mungkin ini juga sudah banyak yang join ya diskusi sore hari ini ya. Sekali lagi saya perkenalkan ya, saya Gusti Ngurah dari perwakilan Bursa Efek Indonesia di NTB nih, jauh nih ya. Kantor kami di Lombok ya, teman-teman. Siapa yang belum pernah ke Lombok nih ya, karena kemarin ada MotoGP dan nanti bulan depan ada WSBK nih Mbak Cisti. Ya, Biasa. luar biasa ya. Jadi silakan ya yang mau berkunjung ke Lombok ya sambil enak kayaknya kalau sambil ke Lombok sambil trading tuh kayaknya gimana gitu ya. Seru banget ya. Sebelum ke Lombok Oke. cari cuani dulu gitu ya Pak ya. Iya, benar ya. Oke, nah Mbak Cisti ya, terima kasih banyak ya Mbak ya sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita sore hari ini. Kita santai-santai aja Mbak ya. Dan nanti kita akan diskusi ya. Ini belum saya buka tadi ada yang nanya nih, kapan nih katanya di Lombok ada perwakilan ajaib. Waduh, kita sih berharapnya Iya. bisa keliling ya Pak ya. Mm-mm. Ya, jadi walaupun belum ada perwakilan khusus di Lombok ya, tapi teman-teman yang ingin buka rekening saham gitu ya di Ajaib sebenarnya juga bisa via online ya Mbak Cisti ya, betul ya? Betul. Betul Pak, semuanya udah serba online kita. Jadi cuma diakses aja di handphone, download aplikasi Ajaib, atau teman-teman juga bisa akses ke websitenya Ajaib, www.ajaib.co.id. Gitu. Semua proses verifikasi dari awal registrasi dilakukan secara online. Gak perlu datang ke kantor cabang atau ke kantor kita, nggak perlu teman-teman. Nah, jadi memang zamannya udah canggih ya, bisa buka rekening dimanapun berada. Dan nanti jangan lupa ya, kita juga ada sekolah pasar modal ya, tanggal 14 Oktober ya, Mbak Cisti ya. Bareng Mbak Cisti juga ya teman-teman, bersama dengan IDX NTB, kita ada sekolah pasar modal, jadi bisa nanti ikut juga nih. Ya, kalau misalnya pengen tahu lebih detail terkait dengan gimana cara buka rekeningnya dan juga terkait dengan tips dan tadi strategi investasinya ya. Oke, Mbak Cisdi mungkin boleh kalau mau kenalan Mbak, barangkali mau nyapa-nyapa dulu nih Mbak. Oke, selamat sore teman-teman dari IDX NTB ya. Dan selamat sore juga untuk teman-teman investor ajaib. Kita panggilnya investor ajaib, Pak. Oke, investor ajaib ya. Ya, senang sekali saya Cisti. Saya adalah salah satu tim dari Financial Expert Ajaib Sekuritas Asia. Nanti kita akan sharing-sharing nih. Nah, teman-teman jangan sungkan untuk kalau memang ada pertanyaan ditanyakan aja langsung di kolom pertanyaan ya, teman-teman ya. Ya, dan menariknya kita siapkan ada pulsa nih Mbak ya buat 3 orang nih nanti ya yang berhasil menjawab ya pertanyaan dari kami ya dari akhir sesi nanti ya. Gimana caranya nanti simak sampai akhir ya. Oke, Mbak Cisti ya teman-teman ya kita akan ngobrol-ngobrol nih sedikit ya. Eh, kan ini kalau tadi saya nengok market hari ini kan kayaknya ISG-nya merah ya Mbak ya. Nah, boleh dikasih ini dulu Mbak, sedikit review dulu nih terkait dengan market kita hari ini nih Mbak Cisti. Iya, oke. Memang ya Pak Gusti, kalau saya lihat juga IHSG kita hari ini ditutupnya bahkan di bawah level psikologi 7.000-nya ya, yaitu di 6.994. Kalau bicara pergerakan IHSG, saya pikir sih memang IHSG belakangan ini sangat fluktuatif ya Pak, karena tentunya tertekan juga dari beberapa katalis-katalis eksternal. Nah, di sini saya lihat untuk IHSG sendiri secara pattern ya. Jadi kalau saya lihat dari teknikalnya itu dia membentuk head and shoulder pattern. Dimana kalau teman-teman mungkin ada yang paham mengenai charting ya tentang pattern,
Head and shoulder itu salah satu pattern reversal, teman-teman. Artinya apa? Artinya reversal itu ada sinyal-sinyal untuk berbalik arah tren. Nah, seperti yang kita tahu, IHSG itu kan sebenarnya udah bergerak rally ya. Bahkan rally-nya itu dari pertengahan Juli gitu. Udah bergerak selalu mencatatkan kenaikan higher high, higher low gitu ya. Nah, di sini membentuk pattern head and shoulder, ada sinyal-sinyal pembalikan arah tren, artinya sepertinya udah mulai patah nih tren naiknya. Kalau saya lihatnya gitu, Pak. Jadi ada mulai indikator patah tren. Nah, saya juga lihat memang support IHSG, support kuatnya itu adalah di level psikologi 7.000-nya. Jadi ketika dia closing di bawah level 7.000, itu hati-hati tuh gitu. Saya udah lihatnya, oke, kalau memang dia breakdown level psikologi 7.000, dia memang harus hati-hati gitu. Kita harus buat FP gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini untuk potensi IHSG masih bisa rally lagi itu ada atau enggak? Kalau kita bandingkan dengan pasar saham negara tetangga ya Pak ya, kayaknya nggak usah jauh-jauh deh. Ini se-ASEAN dulu gitu. Returnnya IHSG secara year to date itu jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Secara year to date IHSG itu masih tumbuh sekitar 6%-an. Ini unggul nomor 1 dibandingkan negara-negara se-ASEAN ya. Nomor 2 ada Singapura yang masih positif juga. Sisanya negara-negara se-ASEAN pasar sahamnya itu lagi terkoreksi. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya secara overall pergerakannya tuh masih kecenderungannya positif meskipun memang tertekan gitu, Pak. Saya lihatnya sih seperti itu. Oke, nah poinnya tadi bahwa ISG kita ini secara year to date tadi ya masih positif ya Mbak Jisti ya. Dan ini mengindikasikan tadi informasi yang bagus nih buat teman-teman. Nah, jadi kalau kita sedikit mengingat-ingat gitu ya Mbak Jisti ya, sekarang kan sudah bulan Oktober nih ya. Nah, setelah Oktober ini nanti November, Desember nih ya, kurang lebih 2 bulan sedikit lah ya untuk sampai akhirnya closing di 2022 ini Mbak. Nah, kan banyak biasanya kalau di akhir-akhir tahun nih, wah banyak lah strategi-strategi yang dilakukan lah oleh banyak investor. Nah, kira-kira menurut Mbak Cisti gimana nih Mbak? Sampai akhir tahun ini itu sebaiknya teman-teman tadi ya, teman-teman investor ajaib ya, itu bagaimana Mbak Cisti harusnya Mbak? Oke, kalau sampai dengan at least sampai dengan akhir tahun ini sih view saya untuk IHSG juga masih positif ya Pak. Memang kita tekan dengan beberapa sentimen-sentimen atau katalis secara eksternal. Katakanlah kita ini masih terkena katalis negatif dari kekhawatiran market global. Karena di sana itu kan market globalnya lagi khawatir dengan potensi dari resesinya Amerika Serikat gitu ya. Dimana kalau kita lihat di Amerika Serikat itu juga bank sentralnya atau the Fed itu kan masih sangat hawkish ya Pak ya untuk naikin suku bunga acuannya gitu untuk meredam mereka punya inflasi yang ketinggian karena inflasinya mereka udah naik di sekitar 8% gitu bahkan lebih gitu. Tidak hanya inflasi dalam periode tahunan ataupun bulanan, bahkan kalau kita lihat dari inflasi atau core inflation ya itu juga udah di level tertingginya. Kan core inflation itu di luar harga energi ya. Bagaimana kita tahu bila kemarin itu kekhawatiran di market adalah penyebab kenaikan inflasi Amerika Serikat karena harga energi yang masih mahal. Tapi ternyata core inflation-nya juga masih tumbuh. Nah, dilihat dari ekonomi, data-data ekonomi Amerika Serikat juga dari sisi pasar tenaga kerja, ini justru sedang di dalam tren perbaikan. Tapi kalau kita gunakan semacam Phillips curve teori ya Pak ya. Jadi ibaratnya ketika indikator-indikator ekonomi suatu negara itu positif, seperti contoh pasar tenaga kerja ya. Pasar tenaga kerja di Amerika Serikat itu lagi tumbuh. Tingkat pengangguran juga trennya lagi menurun. Artinya tingkat pengangguran di sana lagi sedikit gitu. Nah, hal di sini yang dikhawatirkan itu adalah adanya potensi untuk kenaikan inflasi. Karena semakin banyak untuk masyarakat tetap konsumtif gitu. Tingkat pengangguran turun, mereka punya high pricing volume untuk membeli barang-barang itu yang tinggi. Jadi kan ada kekhawatiran untuk kenaikan inflasi lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kekhawatiran baru untuk The Fed semakin agresif untuk naikin suku bunga acuannya nanti di bulan November ya atau di bulan depan. Kemudian kalau kita bicara katalis eksternal lainnya,
selain dari The Fed. Kita lihat juga kemarin ada juga OPEC Plus yang dari keputusannya itu akhirnya mengkat mereka punya produksi minyak dari yang sebelumnya 1 juta per barrel setiap harinya, ini di-cut lagi nanti di November sebesar 2 juta per barrel per harinya. Nah, tentunya padahal kita kan lagi di masa-masa pemulihan ekonomi ya Pak, pasca pandemi. Artinya kan ada kenaikan dari sisi permintaan, konsumsi, umumnya juga barang-barang energi. Nah, di tengah-tengah demand yang tinggi tapi supply-nya terbatas, ini memicu kenaikan harga energinya lagi gitu. Jadi kita lihat di sini adanya semacam dinamika di market juga, di mana memang overall secara eksternal itu katalisnya lebih negatif ya, karena negara-negara itu kan ada potensi untuk perlambatan ekonomi ya, karena mereka inflasinya tinggi tapi tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga gitu, ada stagflasi gitu. Nah, memang IHSG kita tertekan adanya hal tersebut ya, apalagi kalau kita perhatikan kenaikan suku bunganya The Fed itu kan mengerek bond yield dari Amerika Serikat itu naik. Nah, kalau bond yield-nya naik itu ada semacam perpindahan dari investornya ke aset yang lebih safe haven, yaitu ke bond. Nah, jadi di sini ada kekhawatiran baru, yaitu foreign outflow gitu. Dan ini memang udah terjadi sebenarnya di pasar saham kita belakangan hari ini. Tapi secara overall dari awal tahun sebenarnya foreign belum keluar, belum sepenuhnya keluar dari pasar saham kita nih terutama. Jadi overall untuk sampai dengan akhir tahun, meskipun kita dibayangi potensi resesi negara-negara maju, sentimen-sentimen eksternal yang kecenderungannya itu negatif, tapi saya lihat data-data ekonomi kita itu cukup resilient sih Pak. Ekonomi makro di dalam negeri itu cukup resilient. Benar-benar mencerminkan kalau kita ini di dalam tren pemulihan ekonomi yang sangat kuat gitu ya. Bahkan hari ini aja juga ada rilis data consumer confidence, indeks keyakinan konsumen. Memang trennya menurun. Jadi IKK udah rilis kalau nggak salah di level 117. Memang trennya menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi level 117 itu masih dalam level yang optimis gitu. Artinya kan masih di atas 100. Kemudian yang belum lama rilis juga cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita ada di posisi sebesar 130 miliar US dollar. Memang menurun juga dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi di sini kita juga masih punya kekuatan untuk mempertahankan nilai mata uang rupiah kita terhadap dolar gitu. Karena kita juga masih dengan porsi cadangan devisa 130 miliar US dollar, kita masih punya tenaga untuk 6 bulan impor, kemudian utang luar negeri gitu ya, sebagai macam. Jadi saya pikir untuk data-data ekonomi kita sebenarnya overall is good sih Pak, masih oke. Artinya apa? Artinya sampai dengan akhir tahun, pasar saham kita pun mengikuti data-data ekonomi yang positif itu. Jadi saya outlook-nya juga masih melihat pasar saham masih akan positif gitu Pak. Oke. Jadi harus optimis ya teman-teman ya sampai akhir tahun ini ya. Berarti memang ada satu tadi ya kontradiktif tadi ya kalau ekonomi global dibayangi oleh ketidakpastian tadi Mbak Cisti ya. Tapi justru di dalam negeri kita itu cukup resilient ya dengan beberapa tadi indikatornya. Nah, jadi kan teman-teman ini kan ya kita bisa bilang kita adalah atau teman-teman adalah investor lokal domestik gitu ya. Dan retail kebanyakan gitu ya. Nah, mungkin apa nih tipsnya nih buat teman-teman nih Mbak Cisti ya. Saya kan mungkin tadi dalam jangka waktu sampai akhir tahun ini, apakah kira-kira teman-teman ya udah kita masuk aja deh dengan indikator tadi yang baik tadi masuk ke market kah atau harus bagaimana nih Mbak buat teman-teman? Oke, kalau saya sih lihatnya dari kacamata seorang investor ataupun trader mungkin agak berbeda ya Pak. Kalau seorang investor yang punya time frame investasi long term, koreksi di saham yang cukup masif mungkin boleh teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness. Apalagi saham-saham yang punya fundamental solid, fundamental kuat gitu, bisnisnya juga sehat gitu. Kemudian sektornya juga defensif gitu. Ketika terjadinya koreksi, ya boleh teman-teman gunakan metode dollar cost averaging, dicicil bertahap gitu teman-teman. Masuk membeli tapi jangan langsung habiskan modal. Nah, tapi kalau teman-teman yang trader nih, yang memang time frame
jual beli sahamnya relatively singkat gitu ya, dalam waktu yang cepat gitu. Saya pikir memang di dalam koreksinya IHSG atau tren bearishnya IHSG saat ini memang masih ada momentum untuk kita mendapatkan cuan sih teman-teman ya. Kenapa? Bicara pasar itu kita bicara juga mengenai beberapa pergerakan. Jadi di pasar itu kan ada primary movement, ada secondary movement, ada minor movement gitu ya. Artinya ketika pasar bergerak di dalam tren utamanya itu lagi bearish, tetap ada pergerakan di secondary dan juga minor movementnya yang mungkin ada pembalikan arah dari tren primary-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau trading, itu boleh memanfaatkan strategi buy on breakout ketika ada sinyal konfirmasi penguatan secara teknikal, atau kalau memang teman-teman belum bisa teknikal nih, atau teman-teman juga bisa memanfaatkan momentum dari suatu saham yang lagi marak aksi korporasi. Karena kan sekarang kayaknya udah direspon duluan nih Pak dari adanya news atau rumor tentang suatu aksi korporasi dari suatu emiten. Apalagi kalau aksi korporasinya itu positif, misalnya pembagian dividen, itu kan euforia sahamnya udah mulai tercipta ya Pak ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman trading dengan euforia yang tercipta itu gitu. Jadi strateginya macam-macam, tergantung balik lagi kepada teman-teman trading atau untuk investing gitu. Iya, tergantung ya, mau trading atau investing ya teman-teman ya. Oke, ini obrolan semakin menarik nih Mbak Cisti ya. Kayaknya ini kalau saya baca di di chatnya ini pada banyak ahli ekonomi juga nih kayaknya ya. Kemudian juga ada banyak yang nanya saham segala macam ya. Mungkin saya ingatkan kembali ya teman-teman ya. Mungkin kalau ingin yang bertanya langsung ke Mbak Cisti, saya kasih kesempatan nanti ya. Tapi boleh ditanyakannya di kolom Q&A aja ya, biar nanti saya bisa tunjukkan. Kalau di chat nanti takutnya ketimpa-timpa ya Mbak ya, jadi susah kita bacakannya. Dan saya ingetin lagi nih ya, jadi IDX NTB ngasih kesempatan door prize ya buat teman-teman nanti untuk 3 orang. Itu kita kasih pulsa nih Mbak Cisti ya, sebesar 25.000 nih Mbak ya. Lumayan banget. Lumayan Pak. Jadi nanti yang pengen ikutan door prize dari IDX NTB ya, silakan follow dulu Instagram kami, karena nanti pertanyaannya akan kami posting di story-nya dari IDX NTB ya. Boleh ya Mbak Cisti ya? Boleh Pak, silakan. Oke, iya, ya. Baik, nah tadi lanjut nih ya diskusi tadi ya, bahwa tadi ya ada ketidakpastian global, terus kemudian bahwa ekonomi kita sekarang juga di tengah ketidakpastian global itu ternyata juga masih cukup tangguh nih gitu ya. Nah terus tadi juga men-stressing bahwa ada momentum nih yang sebenarnya bisa teman-teman ambil ya, teman-teman ambil sampai akhir tahun ini, bahkan juga mungkin sampai nanti di tahun ke depan.